Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sejuta Kisah. Bahagia sekali kami bisa kembali hadir bersama Anda. Tentunya seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan kesempatan kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Semboja Kedung Jati Part 3. Sampean tidak lagi ngerjain aku kan, Mas? Kudengar suara Slamet yang berjalan di belakangku. Dengan kesal aku berbalik dan melotot ke arah anak itu. Ngerjain dengkulmu melocot itu. Kamu gak lihat wajah aku masih pucat kayak gini? Lagian apa untungnya aku sampai nyaris terkencing-kencing lari dari sini ke waduk kalau cuma buat ngerjain kamu? Kurang kerjaan banget. Dengusku kesal. Ya siapa tahu aja. Sebenarnya sampean cuma mau ditemani karena Mbak Endut lagi nggak ada di rumah gitu. Ujar Slamet sambil nyengir. Wedus, sungutku kesal. Kalau cuma begitu nggak perlu aku mengarang cerita soal hantu segala. Dipancing pakai sebungkus rokok juga kamu langsung lupa sama cewekmu yang di waduk tadi. Hehe, iya juga ya. Slamet menggaruk kepalanya yang tak gatal. Terus sekarang mana? Apanya? Tanyaku. Ya cewek yang kata sampean hantu itu. Tadi di sini, Mat. Aku menunjuk lincak yang ada di teras rumahku yang sekarang sudah kosong itu. Tapi kok sekarang gak ada ya? Apa jangan-jangan sudah pergi, Mat? Kayaknya gak mungkin deh, Mas, kalau pergi. Slamet berspekulasi. Kenapa gak mungkin, Mat? Tanyaku heran. Ya kalau dari yang sampean ceritakan tadi, bahwa dia sudah bersusah payah ngikutin sampean dari waduk ke sini. Masa begitu sudah sampai di sini langsung pergi gitu aja? Iya juga ya. Gumamku membenarkan pendapat Slamet. Atau jangan-jangan, waduh, gawat, Met. Gawat kenapa, Mas? Kini Slamet yang bertanya heran. Kayaknya tadi aku lupa mengunci pintu deh, Met. Lah terus, apa hubungannya lupa mengunci pintu sama hantu, Mas? Kamu gimana sih, Met? Kalau pintu rumah gak aku kunci, itu berarti itu hantu bisa saja kan masuk ke rumahku. Hahaha, sampean ini lucu, Mas. Memang pengaruhnya apa pintu dikunci sama hantu, Mas? Mau sampean kunci pakai gembok kapal juga kalau hantu bisa nembus. Kecuali kalau sampean nguncinya pakai jimat. Iya juga ya, Met. Lagi-lagi aku membenarkan pendapat Slamet. Terus, sekarang baiknya gimana, Met? Lah kok nanya sama aku, Thomas? Ini kan rumah sampean. Gini aja deh, Met. Coba kamu buka sedikit pintunya, terus kamu intip ke dalam. Gak mau ah. Kenapa juga aku yang harus mengintip? Sampean saja, Mas. Kan ini rumah sampean. Tapi aku takut, Cimet. Kalau pas aku buka pintunya, terus tiba-tiba itu perempuan nongol di depan wajahku, gimana? Serem loh, Met. Emang seserem apa sih, Mas? Sampai-sampean ketakutan gitu? Ya, pokoknya serem, Met. Mukanya itu loh, busuk penuh belatung. Matanya copot gondal gandul, nempel di pipi. Terus bibirnya robek sampai ke telinga. Sampai kelihatan. Alah, sudah, Mas. Tidak usah diceritain. Sekarang buka saja pintunya. Kalau itu hantu berani macem-macem, biar ku kencingi wajahnya yang busuk itu. Ujar Slamet memotong ucapanku. Semprul, jangan asal kalau ngomong, Met. Nanti siapa tadi yang ngomong mau mengencingi wajahku? Sini, biar ku bikin bengkak burungnya. Belum sempat aku membuka pintu, sebuah suara terdengar dari dalam rumah. Aku tertawa geli mendengarnya. Kenapa tertawa, Mas? Tanya Slamet heran. Bener, Met, dia ada di dalam rumah. Kok sampean tahu? Barusan aku dengar dia ngomong.
Ngomong apa, Mas? Coba cek isi celanamu, Met. Ada yang bengkak nggak? Entah memang konyol atau tak sadar, Selamat membuka resleting celananya. Masih utuh, Mas. Nggak ada yang bengkak. Memangnya kenapa toh? Barusan dia bilang mau bikin bengkak burung orang yang bilang mau mengencingi wajahnya. Wedus, demit mesum ternyata. Nggak malu apa perempuan ngomongin perabotan laki-laki? Gerutu Selamat yang baru sadar kalau dikerjain. Makanya jangan sompral, ujarku mengingatkan. Sudah kita masuk saja, Mas. Sepertinya dia nggak jahat kok. Tapi bilang dulu sama dia, jangan pasang wajah serem lagi dan jangan bikin kaget, ujar Selamat. Aku pun segera memutar handle pintu setelah sebelumnya berteriak ke dalam. Rum, aku masuk ya. Tapi tolong jangan pasang wajah serem lagi dan jangan bikin kaget, seruku sambil pelan-pelan membuka pintu. Ada, Mas. Selamat yang penasaran ikut mengintip ke dalam. Ada, Met. Tuh lagi berdiri di pojokan. Lagi ngeliatin fotoku kayaknya, ujarku yang memang sangat jelas melihat Ningrum tengah berdiri di sudut ruang tamu. Wah, jangan-jangan dia naksir sampean, Mas. Pakai ngeliatin foto segala, ujar Selamat setengah berbisik. Hus, jangan asal kalau ngomong. Mau anumu beneran dibikin bengkak beneran. Hehehe. Ya janganlah, Mas. Selamat terkekeh sambil memegangi selangkangannya. Tapi bisa saja loh, Mas. Buat apa coba dia sampai ngikutin sampean ke rumah kalau bukan karena naksir sampean? Ngawur kamu. Kan tadi aku sudah bilang kalau dia mau minta tolong sama aku. Dia melotot loh, Met, ngeliatin ke arah kamu, ujarku yang memang melihat Ningrum bersidekap sambil melotot ke arah Selamat. Wah, jangan-jangan dia mulai terpesona melihat ketampananku, Mas. Selamat terkekeh. Bentuknya kayak gimana sih, Mas? Masih serem atau... Enggak, Met, udah enggak serem. Udah cantik sekarang. Cantikan mana sama bandut, Mas? Ngawur kamu. Masa mau dibandingin sama emaknya Ais? Hehehe, guyon loh, Mas. Ya sudah, sampean ajak ngobrol aja dulu itu si hantu. Aku tak bikin kopi dulu, kata Selamat sambil ngeloyor ke arah dapur. Loh, Met, kok malah ditinggal loh? Orang suruh nemenin juga. Selamat tak mengacuhkan kata-kataku. Kini tinggal aku seorang diri yang berdiri di tengah ruang tamu, agak jauh dari tempat Ningrum berdiri. Jujur, meski kini wujud Ningrum sudah kembali ke wujud aslinya, namun rasa takut masih menghantuiku, mengingat bahwa makhluk di hadapanku ini bukanlah manusia. Menyebalkan. Gadis itu mendengus sambil menatap ke arah dapur. Kedua tangannya masih dilipat di depan dada. Entah sudah berapa kali semenjak bertemu, aku mendengar kata menyebalkan terucap dari bibir gadis itu. Kok kamu mau sih temenan sama orang kayak gitu? Selamat maksudmu? Ujarku sedikit gagap. Jadi namanya Selamat? Gadis itu beralih menatapku. Iya, dia sebenarnya baik kok. Meski kadang tingkahnya agak sedikit konyol. Nggak usah dimasukin ke hati ya semua kata-katanya tadi, jelasku. Agak khawatir juga aku kalau sampai gadis ini berbuat yang macam-macam kepada Selamat. Terserahlah, aku nggak ada urusan sama dia. Urusanku sama kamu, Mas. Dan maaf kalau tadi aku sempat bikin kamu ketakutan gitu. Kukira kamu sudah biasa melihat yang seram-seram. Nggak taunya. Gadis itu tertawa kini. Mungkin menertawakan diriku yang tadi lari terbirit-birit saat melihat wajah menyeramkan yang diperlihatkannya. Iya, nggak apa-apa kok. Aku cuma kaget saja tadi, kilahku. Oh ya, kalau boleh tahu, apa maksudmu sampai menampakkan diri kepadaku dan mengikutiku sampai di sini? Menampakkan diri? Gadis itu bertanya heran. Aku sama sekali tak mengerti. Justru aku yang awalnya heran, Mas. Kenapa kamu bisa melihatku? Tapi sudahlah, itu tak terlalu penting juga. Yang jelas aku senang akhirnya ada manusia yang bisa melihat dan berkomunikasi denganku.
Sudah lama aku menunggu saat-saat seperti ini. Lalu, meski belum begitu mengerti dengan semua kejadian yang kualami malam ini bersama Ningrum, tapi rasa penasaranku terhadap masa lalu gadis ini mengalahkan rasa penasaranku yang tiba-tiba bisa melihat hantu. "Duduklah mas, akan kuceritakan semuanya," kata gadis itu. Aku pun duduk di sofa panjang di ruang tamu itu, sementara Ningrum duduk di sofa yang ada di hadapanku. Selamat muncul dari arah dapur, sambil membawa nampan berisi 3 cangkir kopi dan sepiring gorengan yang tadi aku beli di waduk saat menjemput anak itu. "Di mana dia, mas?" bisik Selamat sambil meletakkan nampan di atas meja. Aku hanya memberi isyarat bahwa gadis itu tengah duduk di hadapanku. "Mbak," dengan gaya yang dibuat-buat, sesopan Selamat meletakkan salah satu cangkir kopi yang dibawanya di hadapan Ningrum. "Ini aku buatin kopi pahit, spesial buat sampean. Monggo dinikmati." Sama sepertiku, Ningrum juga mendelik melihat tingkah Selamat itu. Apa maksudnya coba pakai nyiapin kopi segala buat Ningrum? Mau sudah jelas-jelas dia itu hantu. Mana mau disuguhi kopi, pahit lagi kopinya. "Ya sudah mas, sampean nanyai dia, apa maunya sampai ngikutin sampean kemari. Aku tak rebahan dulu sambil nonton TV." Selamat lalu beranjak ke depan meja TV dan merebahkan tubuhnya di atas karpet yang memang sengaja aku gelar di situ. Seolah tak memperdulikanku, ia lalu sibuk dengan ponselnya. Sementara Ningrum mulai menceritakan semua kisahnya sejak awal dia kabur dari rumah dan meninggal lalu jadi arwah gentayangan. Aku mendengar semua cerita gadis itu dengan seksama, dan saat gadis itu memintaku untuk membantunya meminta maaf kepada keluarganya, entah mengapa aku seolah tak kuasa menolak. Dengan gampangnya aku berjanji bahwa siang nanti aku akan menemui keluarganya di desa Karangtengah. "Bagaimana dengan laki-laki yang menjadi pacarmu itu?" tanyaku begitu Ningrum mengakhiri ceritanya. "Entahlah mas, aku sudah tak peduli lagi padanya. Mungkin aku memang salah, telah memilih laki-laki yang salah, yang akhirnya menjerumuskanku ke dalam masalah yang menjeratku sekarang ini," desah gadis itu pelan. "Enggak, maksudku tadi kamu cerita, sebelum meninggal kamu sempat makan bareng sama pacarmu itu. Apakah dia yang membunuhmu?" tanyaku lagi. "Aku juga tak tahu mas. Yang aku ingat, sehabis aku makan itu aku merasa pusing dan mual yang teramat sangat. Terus aku gak ingat apa-apa lagi. Saat sadar aku sudah menjadi seperti ini, dan melihat jasadku telah tenggelam terbungkus karung di dasar sungai itu." "Sampai sekarang jasadmu masih di sana?" tanyaku lagi. "Ya, mungkin ini sudah menjadi nasibku mas. Aku juga sudah tak peduli lagi dengan pacarku itu, atau jasadku yang masih di dasar sungai. Yang kuinginkan hanya satu, kata maaf dari ibuku, karena hanya dengan itu aku bisa tenang di alamku yang sekarang." "Sebentar, dari tadi kamu cuma bilang soal ibumu. Bagaimana dengan ayahmu?" "Ayahku dia sudah lama meninggal, semenjak aku sekolah SMP kalau nggak salah. Jadi praktis semenjak itu aku tinggal hanya dengan ibu dan adikku. Karena itulah aku merasa ibu pasti sangat terpukul saat aku pergi dari rumah." Dan gadis itu mulai terisak. "Ya sudah, gak usah sedih lagi. Nanti biar aku coba bantu semampuku," ujarku mencoba menghibur, meski aku belum yakin bantuan apa yang bisa kuberikan kepada gadis itu. Datang ke rumah orang yang sama sekali tak kukenal, lalu mengatakan bahwa anak mereka telah mati dan menjadi arwah gentayangan. Sungguh bukan hal yang mudah untuk aku lakukan. Tapi aku yakin selama niatku baik, pasti nanti akan ada jalan. Mungkin Ningrum bisa sedikit membantu, juga Selamat. Kepandaian anak itu dalam memainkan kata bisa aku manfaatkan. "Terima kasih ya mas, aku tak salah menilaimu. Ternyata kamu beneran orang baik. Tidak seperti..." Ningrum melirik ke arah Selamat yang masih asik memainkan ponselnya sambil tiduran di atas karpet. "Sudah, jangan hiraukan dia. Mending kamu bersiap dari sekarang menjumpai keluargamu dengan keadaanmu yang seperti sekarang ini. Tentu bukan hal yang mudah untuk kau lakukan." "Iya,
Aku tak bisa membayangkan. Entahlah mas. Tapi terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ibu dan adikku bisa menerima kenyataan yang menimpa aku ini. Kalau begitu aku pamit dulu mas. Nanti aku kembali lagi kalau kamu sudah siap. Sepertinya kamu juga butuh istirahat. Malam ini sepertinya malam yang berat untukmu. Maaf kalau sudah merepotkan. Gadis itu berdiri lalu melayang keluar menembus pintu. Aku hanya bisa memandangi kepergiannya dengan berjuta pikiran yang berkecamuk di benakku. Semua kejadian yang aku alami malam ini seperti mimpi saja rasanya. Dan aku berharap semua ini memang hanya mimpi. Meski aku yakin ini bukanlah sebuah mimpi. Yes, bakalan viral ini kalau aku unggah di medsos. Seruan selamat membuyarkan lamunanku. Apa sih Met? Bukannya tidur malah main HP mulu. Sudah mau subuh nih. Coba lihat mas, bagus gak kalau video ini aku unggah di medsos? Selamat bangun dan menunjukkan sebuah video yang ada di ponselnya. Sejenak aku mengernyitkan dahiku. Membaca judul video yang dibuat oleh Selamat itu sudah membuatku curiga. Diduga stres karena ditinggal minggat istri, laki-laki ini mengalami gangguan jiwa dan suka ngomong sendirian. Dan benar saja, saat kuputar video itu, ternyata itu adalah rekaman saat aku ngobrol dengan Ningrum barusan. Tentu saja tanpa ada penampakan Ningrum di dalamnya. Selamat. Mas Drak, tangi mas. Wis beduk 29 lho iki. Mas Drak, bangun mas. Udah siang lho ini. Sampean berangkat kerja enggak? Samar ku dengar suara cempreng Selamat membangunkanku. Aku pun menggeliat dan membuka mataku dengan mata masih mengantuk. Aku lalu bangun dan melihat jam yang menempel di dinding. Baru jam 6 pagi. Aku menguap dan merenggangkan badanku yang terasa pegal. Ketiduran di sofa dengan posisi meringkuk, sungguh tak nyaman rasanya. Apalagi semalam sempat maraton dari rumah ke waduk, lalu balik lagi ke rumah. Ditambah dengan jam tidur yang sangat kurang, karena selepas subuh aku baru sempat memejamkan mata, membuat rasa malas menderaku. Baru juga jam 6, ujarku sambil berdiri dan bermaksud untuk ke kamar mandi. Namun langkahku terhenti tiba-tiba saat melihat Ningrum telah berdiri di pojokan ruang tamu sambil tersenyum ke arahku. Sungguh senyum yang dalam sekejap bisa menghilangkan rasa kantukku. Andai saja dia bukan hantu. Kamu, sejak kapan kamu di sini? Tanyaku heran. Karena seingatku setelah ngobrol semalam, gadis itu pamit untuk kembali ke waduk. Loh, sampean iki piye to, Mas? Lawang sudah jelas-jelas dari semalam aku di sini gitu kok. Kan sampean sendiri yang Ningrum. Ujarku memotong ucapan Selamat sambil menggelengkan kepalaku ke pojok ruangan. Serius mas? Masih pagi-pagi gini, itu hantu udah nongol sih. Selamat ikut menatap ke sudut ruangan, meski aku yakin anak itu tak bisa melihat keberadaan Ningrum. Jadi kan mas, kita ke Karang Tengah? Ningrum masih mengumbar senyum manisnya. Sungguh penampilan gadis ini benar-benar bisa merontokkan imanku. Kalau saja aku tak ingat bahwa sudah ada Indri yang menjadi ibu dari anakku, cantik, anggun dan menggemaskan. Nanti agak siangan ya Rum. Gak enak juga kalau pagi-pagi harus bertamu, apalagi ke rumah orang yang sama sekali tak ku kenal, ujarku beralasan. Padahal aku sedang berpikir apa yang akan kukatakan kepada keluarga Ningrum nanti kalau sudah bertemu. Siang, senyum di wajah Ningrum memudar. Panas mas, lagian Karang Tengah kan jauh. Berangkat pagi juga sampai di sana udah siang. Aku hanya tersenyum kecut. Baru tahu kalau ada hantu kok takut sama panas. Tapi ada benarnya juga, Karang Tengah lumayan jauh. Kalau berangkat siang bisa-bisa sampai sana udah kesorean. Ya udah kalau gitu, tunggu sebentar. Aku tak mandi dulu, ujarku. Lalu aku menoleh ke arah Selamat. Kayaknya hari ini aku nggak kerja lagi, Met. Loh, kenapa mas? Kemarin kita sudah bolos loh.
Masa hari ini bolos lagi? Bisa dipecat kita nanti kalau keseringan bolos. Aku ada sedikit urusan. Kamu kalau mau berangkat ya berangkat aja. Tapi kalau boleh aku pinjam motormu ya. Kamu berangkat kerja jalan kaki aja. Wah, ya ndak bisa gitu dong mas. Kita ini kan sepaket. Kalau sampai ndak masuk aku juga. Ujar Slamet. Memangnya ada urusan apa toh mas? Penting ya? Aku mau ke Karangtengah. Oh, masalah ningrum toh? Iya. Ya sudah, kalau begitu aku ikut ke Karangtengah saja mas. Ndak apa-apa kamu ikut. Tadi katanya takut dipecat. Hehehe. Ndak apa-apalah, dipecat nggak sendiri ini. Ya wes kalau begitu aku tak mandi dulu. Kamu bikin kopi aja dulu Met, sama beli sarapan sekalian. Ujarku sambil menuju ke arah kamar mandi. Sementara Slamet segera keluar untuk mencari sarapan. Sambil mandi aku berpikir keras apa yang akan kukatakan dengan keluarga Ningrum nanti. Gak mungkin juga kalau aku mengatakan telah bertemu dengan arwah anak mereka yang telah mati. Bisa-bisa malah dikira orang sinting. Ah, sial. Salahku juga sih. Kenapa aku begitu gampang menyanggupi permintaan Ningrum itu? Salah satu kelemahanku ya begini. Susah menolak kalau ada yang meminta bantuan kepadaku. Meski kadang aku harus bersusah payah untuk melakukannya. Dan kali ini hantu pula yang minta tolong. Kalau aku menolak... baru aku sadar. Kenapa ya tiba-tiba aku bisa melihat hantu? Seumur-umur baru kali ini aku melihat hantu. Apakah ini ada hubungannya dengan pengalamanku bertemu dengan Kiai Jambrong di Gunung Kidul kemarin itu? Aku masih ingat saat aku menolak keinginan harimau jadi-jadian itu untuk ikut denganku. Makhluk itu bilang kalau ia akan mengawasiku dari kejauhan. Kalau memang benar begitu, kenapa aku harus khawatir? Jika benar ini semua akibat ulah dari harimau jadi-jadian itu, tentu dia juga sedikit banyak akan membantu. Ups, edan. Kenapa aku jadi berharap kepada makhluk itu? Tanpa sadar aku menepuk jidatku sendiri. Sadar nggak sadar? Jangan berharap selain kepada yang di atas sana. Mas Drat, buruan tau mandinya. Lama banget loh. Aku sudah kebelet nih. Kedoran Slamet di pintu kamar mandi membuyarkan lamunanku. Buru-buru aku merampungkan ritual mandiku, lalu keluar hanya dengan mengenakan handuk yang melilit tubuh bagian bawahku. Mandi aja kok setahun. Tak kuhiraukan gerutuan Slamet yang segera masuk ke kamar mandi sambil memegangi perutnya. Aku lantas masuk ke kamar untuk berganti pakaian. Sekilas kulihat Ningrum masih berdiri di tempatnya tadi. Entah mengapa ia sepertinya sangat suka berdiri di pojokan ruang tamu itu. Singkat cerita, setelah ngopi dan sarapan, aku segera menggeber motor tua Slamet menuju ke arah desa Karangtengah. Slamet duduk di boncengan, sementara Ningrum nyempil di tengah-tengah. Di antara aku dan Slamet, tak sempat terpikir olehku kenapa dia ikut ngebonceng, kenapa tidak melayang atau terbang seperti yang ada di adegan film-film itu. Sampai di Karangtengah, hari sudah beranjak siang. Atas arahan dari Ningrum, aku menghentikan motor yang kukendarai di depan gerbang rumah megah berlantai 2 itu. Benar dugaanku, melihat bangunan yang begitu megah ini, bisa dipastikan kalau Ningrum berasal dari keluarga yang berada. Nyaliku semakin ciut dibuatnya. Met, gimana ini? Bisikku pada Slamet yang masih nangkring di boncengan. Aku bingung, Cimet. Nanti kalau sudah ketemu sama ibunya Ningrum, aku mesti ngomong apa? Tanyaku lagi. Aneh sampean ini mas. Sampean kan sudah sering nulis adegan-adegan yang kayak gini di tweet sampean. Masa masih bingung juga? Beda Lamet, ini dunia nyata, bukan cerita fiksi. Kalau sekedar cerita mah, aku bebas mau nulis kayak gimana. Lihat ini. Memang aku bisa menentukan reaksi ibunya Ningrum kalau aku bilang sudah ketemu sama arwah anaknya. Ya juga ya. Slamet nampak berpikir sejenak. Apa si Ningrum itu gak bisa bantu mas? Ningrum yang kutatap hanya menggeleng.
Kalau aku bisa, ngapain aku bersusah payah minta tolong sama kamu, Mas? Nggak bisa, Met, jawabku. Tapi Ningrum masih di sini kan, Mas, ikut sama kita. Lah ini nyempil di tengah-tengah. Wasu. Jadi dari tadi aku mangku demit toh, Mas. Sontak Selamat melompat turun dari atas jok motor, membuat Ningrum tertawa cekikikan. Nggak bilang dari tadi sampean, Mas. Selamat menepuk-nepuk jaket dan celana yang dikenakannya, seolah sedang menyapu kotoran yang menempel di sana. Sampean masih bisa toh komunikasi sama si Ningrum itu, Mas. Komunikasi kalimat. Ya itu maksudku, Mas. Sampean masih bisa ngomong sama Ningrum toh? Iya, bisa. Ya udah, kalau begitu sampean serahkan saja semua padaku, Mas. Sampean pencet saja belnya. Panas ini lama-lama berdiri di sini. Meski masih ragu, akhirnya kuturuti saja kata-kata Selamat. Kupencet bel yang menempel di tembok pagar samping pintu gerbang. Tak lama terlihat pintu rumah itu terbuka, lalu muncul sosok setengah baya menatap heran ke arah kami. Itukah ibunya Ningrum? Penampilannya biasa-biasa saja, bahkan terkesan sangat sederhana, hanya mengenakan tapih kain jarik lusuh dan baju kebaya yang juga tak kalah lusuhnya. Sungguh sangat kontras dengan kondisi rumahnya yang megah bagaikan istana itu. Itu Mbok Darmi, pembantu di rumahku. Bilang saja mau ketemu sama Bu Nengsi. Itu nama ibuku. Bisik Ningrum seolah tahu apa yang sedang kupikirkan. Siapa ya? Seru perempuan itu sambil mendekat ke pintu gerbang. Maaf, apa benar ini rumah Bu Nengsi? Jawabku sopan. Perempuan itu nampak terkejut saat aku menyebut nama Bu Nengsi. Jelas terlihat dari ekspresi wajahnya yang sedikit menegang. Sejenak ia menatapku, ia beralih menatap Selamat agak lama. Iya benar, jawab perempuan itu akhirnya. Mas-mas ini dari mana ya? Dan ada perlu apa sama ibu? Kami dari Kedung Jati, Bu. Ada sedikit perlu dengan Bu Ningsih. Urusan bisnis tepatnya. Jawabku asal. Entah dapat dari mana kalimat itu, tapi urusan bisnis tampaknya paling cocok untuk dijadikan alasan yang tidak menimbulkan kecurigaan. Oh, tunggu sebentar ya, kata perempuan itu sambil berbalik dan kembali masuk ke dalam rumah. Loh, gimana toh? Kok nggak dibukain pintu gerbangnya? Malah ditinggal masuk lagi, ujar Selamat setengah menggerutu. Mbok Darmi nggak berani sembarangan membukakan pintu untuk tamu sebelum mendapat izin dari ibuku. Tenang aja, sebentar lagi dia juga pasti balik kok. Mudah-mudahan ibu berkenan untuk menemui kalian. Lagi-lagi Ningrum berbisik kepadaku. Benar saja, tak sampai 5 menit, perempuan tua itu telah kembali sambil menenteng serenceng kunci yang lalu ia gunakan untuk membuka gembok pintu gerbang itu. Aku hanya berdecak heran melihat ukuran gembok yang digunakan untuk mengunci pintu gerbang besi itu. Lebih besar dari ukuran kepalan tanganku sepertinya. Monggo silakan. Dengan sopan perempuan itu mempersilahkan masuk. Aku pun segera mendorong motor tua Selamat memasuki halaman rumah yang luas itu. Selamat sendiri dengan pedenya mendahuluiku. Namun tiba-tiba bruk, grrrr, wedus, asu. Sambil menjerit lantang, Selamat melompat dan melindung di belakang punggungku. Seekor anjing entah dari jenis apa, ukurannya hampir sebesar kambing, dengan moncong panjang, telinga tegak, dan bulu tebal kecoklatan, telah menghadang kami sambil menggeram dan memamerkan lidahnya yang kemerahan. Ningrum kembali tertawa cekikikan, sementara aku hanya bisa mengelus dada, menahan agar jantungku tak sampai copot karena kaget melihat kehadiran makhluk menyeramkan yang menghadang kami itu. Blacky, come here, seru Mbok Darmi yang kini telah sampai di teras. Edan, gaul juga ini pembantu, sok pakai bahasa bule segala. Blacky, sit down. Kembali Mbok Darmi berseru karena makhluk itu seolah tak mengindahkan perintahnya.
Si Blacky justru berlari-lari kecil ke arah kami dengan lidah menjulur dan memperlihatkan gigi geligi tajamnya. Wes, modiar tenan kimet. Desisku sambil menstandarkan motor dan bersiap untuk kabur. Nggak usah takut mas, dia nggak bermaksud untuk menyerang kok. Lihat ekornya. Kalau niatnya mau menyerang, posisi ekornya nggak akan seperti itu. Lagi-lagi Ningrum berbisik di telingaku. Ah, syukurlah, anjing besar itu memang tak menyerang kami. Tapi ia hanya mengendus-endus ke arah... Tunggu. Apakah binatang ini bisa menyadari kehadiran Ningrum? Kulihat ia mengendus-endus tepat di tempat posisi Ningrum berdiri. Blacky, come here. Kembali terdengar seruan dari arah teras. Namun kali ini bukan suara Mbok Darmi, tapi suara merdu seorang gadis yang kini tengah berdiri bersandar pada kusen pintu rumah megah itu. Aku dan Slamet terpana, seorang perempuan muda, cantik dengan hanya mengenakan tank top dan celana pendek sebatas paha, memamerkan wajah mengantuknya ke arah kami. Sepertinya kedatanganku telah mengganggu tidur siangnya. Sambil bersidekap, perempuan itu memicingkan mata, menatap ke arahku dan Slamet secara bergantian. Inikah Bu Ningsih, ibunya Ningrum? Nah, sahabat sejuta kisah, cerita ini masih lumayan panjang. Jadi pastikan kembali ikuti kelanjutan dari sebuah kisah misteri yang berjudul Semboja Kedung Jati part selanjutnya. Dan tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.